Aliran musik grunge sempat menggeser dominasi heavy metal di akhir tahun 1980-an. Salah satunya adalah Soundgarden. Soundgarden disejajarkan dengan pelopor grunge yang mengharu biru di industri musik pop, seperti Pearl Jam dan Nirvana. Dari aliran pinggir di Seattle, mereka menjelma menjadi raksasa baru dunia musik di era 1990-an. Soundgarden adalah kelompok musik rock Amerika yang dibentuk di Seattle, Washington pada tahun 1984 oleh penyanyi dan pemain gitar Chris Cornell, pemain gitar Kim Thayil, dan pemain bass Hiro Yamamoto. Matt Cameron menjadi pemain drum tetap Soundgarden pada tahun 1986, dan pemain bass Ben Shepherd menjadi pengganti tetap Hiro Yamamoto pada tahun 1990. Soundgarden pula yang membawa nama Chris Cornell dikenal dunia. Band ini menjadi yang pertama dari genre musik underground Seattle yang berhasil masuk label besar, dan tentu saja mereka layak disebut para legenda musik grunge. Berawal dari sebuah band bernama The Sham pada awal tahun 1980-an, yang diantaranya beranggotakan seorang drummer merangkap vokalis, Chris Cornell, dan seorang bassis bernama Hiro Yamamoto. Kedua orang itulah yang kemudian bersama seorang gitaris, Kim Thayil, kemudian membentuk sebuah band bernama Soundgarden pada tahun 1984 di Seattle, Washington, Amerika. Untuk lebih memfokuskan diri pada vokal, Chris Cornell kemudian mengambil inisiatif untuk merekrut seorang drummer bernama Scott Sundquist. Kehadiran Sundquist jelas menambah lengkap formasi band ini. Dengan formasi ini pula, Soundgarden hadir sebagai salah satu pengisi materi bagi album kompilasi yang kemudian menjadi salah satu tonggak sejarah bagi perkembangan musik grunge. Album kompilasi berjudul Deep Six yang bermaterikan lagu-lagu dari band-band pelopor musik grunge dari Seattle, seperti The Melvins, Malfunction, Skin Yard, Green River, U-Men, dan Soundgarden berhasil dirilis pada bulan Maret tahun 1986. Tidak lama setelah mereka berpartisipasi pada album kompilasi itu, Scott Sundquist kemudian mengundurkan diri karena ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah itu, seorang drummer dari band Skin Yard bernama Matt Cameron menggantikan tempat Scott Sundquist. Mereka berempat kemudian berhasil menembus perusahaan rekaman major label A&M Records pada akhir tahun 1988 setelah sebelumnya bergerilya di bawah bendera indie label bernama Sub Pop dan menghasilkan satu album indie berjudul Ultra Mega OK yang menjadi debut album bagi band ini. Mereka pula lah yang tercatat sebagai band grunge pertama yang berhasil menggandeng label rekaman besar jauh sebelum Nirvana berhasil mendapatkan kontrak dari Geffen Records. Bersama A&M, Soundgarden kemudian menelurkan album-album berikutnya sampai tahun 1996. Performa penyanyi sekaligus penulis lagu ini sudah tidak dapat diragukan lagi. Namun satu hal yang menarik, Cornell dikenal memiliki vokal yang kuat dan tentunya berciri khas. Berbeda dengan band-band beraliran grunge yang lain, yang bercirikan suara sound gitar kasar dan suara teriakan serak ala musik blues, Soundgarden lebih mengedepankan suara bening dan teriakan-teriakan melengking dari mulut Chris Cornell yang dibalut oleh sayatan gitar dengan sound yang agak mengambang dari Kim Thayil. Artian mengambang di sini adalah terkadang sound gitar Kim terdengar gahar, namun tidak jarang pula suara gitarnya mengalun pelan dan mendayu-dayu seperti lagu-lagu blues. Namun tetap saja ciri khas musik grunge yang sedikit muram dan lirik-lirik penuh pemberontakan akan kehidupan mapan tetap terdengar keras dan lantang. Perjalanan Hiro Yamamoto bersama band ini kemudian berakhir pada tahun 1989 karena dirinya ingin menyelesaikan pendidikannya di Western Washington University yang sempat tersendat karena kesibukannya bersama Soundgarden. Hiro keluar setelah Soundgarden meluncurkan album keduanya, Louder Than Love, pada tahun yang sama. Jason Everman, mantan anggota Nirvana formasi awal, sempat mengisi tempat Hiro sebagai bassis untuk tur konser promosi bagi album itu. Tidak lama kemudian, Ben Shepherd mengisi pos bassis karena memang sejak awal Jason Everman sudah mengutarakan bahwa dirinya hanya sebagai pengganti sementara untuk tur promosi itu dan tidak untuk terus bersama Soundgarden. Formasi inilah yang kemudian mendatangkan kesuksesan besar bagi Soundgarden
sekaligus menjadikan mereka sebagai salah satu ikon bagi perkembangan musik rock di kota Seattle yang terkenal dengan sebutan Seattle Sound. Pertama, lewat album ketiga mereka, Badmotorfinger, yang dirilis pada tanggal 8 Oktober 1991. Memang harus diakui, kesuksesan album ini secara tidak langsung terpengaruh oleh kesuksesan besar yang diraih oleh Nirvana lewat album fenomenal mereka Nevermind yang dirilis pada tahun yang sama. Lewat album inilah Soundgarden berhasil memberikan pengaruh mereka bagi perkembangan musik grunge. Terjual lebih dari 2 juta kopi hanya di Amerika saja sudah memberikan gambaran bagi pengakuan potensi besar mereka dari publik di Amerika. Tidak cukup sampai di situ, kesuksesan yang jauh lebih besar didapat oleh band ini ketika mereka merilis album berikutnya yang berjudul Superunknown pada tanggal 8 Maret 1994. Penjualan berkali-kali lipat berhasil dicatat oleh album ini, dengan single-single andalannya seperti Black Hole Sun, Superunknown, Spoonman, dan lain sebagainya. Soundgarden segera tercatat sebagai salah satu ikon bagi perkembangan musik rock pada tahun 1990-an. Lewat lagu Spoonman, Soundgarden menyuarakan keberpihakan mereka pada suku Indian yang merupakan penduduk asli Amerika. Pengakuan bagi potensi bermusik juga mereka dapatkan lewat album ini. Penghargaan tertinggi bagi insan dunia musik Grammy Awards memberikan penghargaan bagi mereka pada tahun 1995. Lagu Black Hole Sun menerima penghargaan Grammy sebagai Best Hard Rock Performance dan lagu Spoonman terpilih sebagai Best Metal Performance pada tahun itu. Kesuksesan besar itu pula yang menempatkan mereka sebagai salah satu ikon terbesar Seattle Sound bersama Nirvana dan Pearl Jam. Selang setahun, Soundgarden kembali menghasilkan album berikut mereka, Down on the Upside. Namun aroma perpecahan sudah tercium pada album ini. Kim Thayil dan Matt Cameron tidak setuju dengan ide Chris Cornell yang menginginkan perubahan pada suara gitar yang sudah menjadi ciri khas mereka. Chris menginginkan suara gitar yang lebih lembut dan sesekali memasukkan suara gitar akustik. Akhirnya, tidak lama setelah itu, band Shepherd mengundurkan diri dengan alasan sudah tidak samanya visi bermusik masing-masing personil yang membuat suasana tidak nyaman. Tidak lama kemudian, pada tahun 1997, Soundgarden mengumumkan pembubaran dirinya. Para personel dari Soundgarden kemudian meneruskan karir mereka di dunia musik. Chris Cornell bergabung bersama personel tersisa dari band Rage Against the Machine yang kehilangan vokalis mereka Zack de la Rocha untuk membentuk grup band Audioslave. Sedangkan Matt Cameron mengisi tempat sebagai drummer di salah satu band besar Seattle, Pearl Jam. Berbicara tentang Audioslave, sepanjang perjalanan mereka bermusik, Audioslave telah meluncurkan 3 buah album, yakni Self-Titled tahun 2002, Out of Exile 2005, dan Revelation tahun 2006. Namun sayang, Cornell memilih hengkang tahun 2007 untuk fokus pada solo karir, sebelum bergabung lagi dengan Soundgarden tahun 2010. Sedangkan Kim Thayil dan Ben Shepherd bersolo karir dengan membantu berbagai proyek bagi sahabat-sahabat mereka sesama musisi. Berita mengejutkan kemudian dirilis oleh Chris Cornell pada tahun 2010 lalu, bahwa Soundgarden akan reuni. Dimulai dari festival musik rock alternatif terbesar Lollapalooza tahun 2010, mereka kemudian meneruskan reuni itu. Perjalanan panjang sebagai musisi rock di jalur underground terbukti telah membuat seluruh personel Soundgarden begitu kuat menghadapi segala perubahan. Namun sayang, Chris yang merupakan vokalis band Soundgarden ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di kamar hotel Detroit, Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 17 Mei tahun 2017 di usianya yang ke-52 tahun. Semasa hidupnya, Chris berjuang melawan kecanduan dan depresi selama bertahun-tahun. Kemampuan bermusik mereka tidak pernah habis. Kreativitas di otak masing-masing personil juga masih memiliki ruang untuk ditumpahkan menjadi karya-karya indah bagi dunia yang mereka cintai. Di tahun 2012 lalu, mereka juga sudah melakukan jadwal tur konser mereka. Sebuah langkah yang sangat menyegarkan tentunya bagi penggemar-penggemar mereka di seluruh dunia. Meski Chris kini telah tiada, namun musikalitas dan sederet karya yang ia wariskan akan selalu dikenang
dan mendapat tempat di hati para penggemar setianya. Selamat jalan Chris Cornell.